Ya, saya Marga Tagalung. Ini putri saya yang lagi sakit. Mama dia baru juta, tapi sudah meninggal. Dan di sampingku ini adalah ibu sambungnya. Oke, sahabat dimanapun berada, ya, salam peduli sama manusia. Hari ini kita berada di Simpang Kaltek, ya, Simpang Kaltek, Kecamatan Bagan Senembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, ya. Kali ini kita berkunjung ke rumah Bapak Tagalung, ya, dengan Ibu Boru Simatupang, ya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, ya. Dan kita hari ini berkunjung melihat kondisi anaknya Pak Tagalung, ya, dengan Ibu Boru Simatupang yang usianya berapa, Pak? 13 tahun. Usianya 13 tahun, yang kabarnya, ya, yang kita dengar bahwasannya adik ini mengalami penyakit infeksi usus, ya. Sudah dicek ke dokter, ya, ke rumah sakit, ya. Dan juga ada hasil rongsengnya, ya, teman-teman. Ini ada hasil rongsengnya. Dan adik ini sudah mengalami infeksi usus sehingga sudah mengalami pembengkakan di bagian perut. Ya, boleh tunjukin, Bu? Boleh diri aja. Iya, diri aja nggak apa-apa. Nah, teman-teman boleh lihat dimanapun berada, adik ini usianya 13 tahun, ya, Bu. 13 tahun mengalami infeksi usus, ya, dan dampaknya mengalami pembengkakan di perut, ya. Dan waktu itu sudah sempat sampai ke dada, ya, bengkaknya sampai ke dada, ya. Kemarin Pak dicek di rumah sakit mana? Agung, ya. Rumah sakit Agung, klinik Agung Bagan Batu. Terus keluar kota rumah sakit lain, Ranto Prapat, ya. Kemudian Pak untuk penanggulangannya seperti apa dari pihak medis? Apakah harus operasi atau gimana? Pada waktu itu Pak, memang orang itu bagian medis menganjurkan harus dioperasi. Tapi karena keterbatasan dana ekonomi, ya, jadi terpaksa lah memakai obat-obat alternatif. Herbal. Alternatif. Rencana kalau operasi itu dari pihak medis itu mengatakan asumsi dananya berapa? Kalau dia umum hari itu 50 juta, ya. Kalau untuk operasi, ya, di rumah sakit umum yang tidak BPJS, ya, Pak. Tidak BPJS karena kebetulan adik ini tidak pakai BPJS. Tidak pakai BPJS. Jadi dananya katanya dari medis itu 50 juta, teman-teman, ya, untuk operasi 3 tahun lalu, ya. Dan ini Pak, ini penyakitnya sudah berapa lama? Sekitar 3 tahun. 3 tahun, ya, 3 tahun. 3 tahun. Kira-kira Pak ini dulu awalnya seperti apa yang dirasakan sebelum dicek ke rumah sakit? Mungkin nyeri pada lambung atau usus atau seperti apa, atau berdarah gitu? Pertama kali ini dia buang air besar sama buang air kecil itu nggak bisa jongkok, jadi dia berdiri. Berdiri, ya kami cek ke rumah sakit Indah, katanya leper. Oh, leper, ya. Sempat juga dikasih minuman sebotol vitamin, cuman kami nggak yakin, kami ronsen ke klinik Agung. Akhirnya dibilang dokter Boru Simamora sama Boru Junta, di situ dia kena infeksi usus, tapi ususnya usus halus. Oh, begitu, ya. Usus halus itu, jadi dianjurkan memang kemarin dia periksa darah, sama kalau memang apa langsung diangkat. Terus tidak jadi operasi ini dikarenakan tidak adanya biaya, gitu ya, Bu? Ya, Pak. Iya. Begitu, ya. Karena tidak ada biaya, teman-teman, ya, sehingga adik ini tidak jadi dioperasi karena dananya cukup besar 3 tahun lalu, katanya 50 juta, ya. Nah, sementara adik ini tidak menggunakan BPJS. Sebenarnya dari yang kita dengar tadi bahwasanya sebenarnya adik ini dulu sempat pakai BPJS tapi sudah menunggak, ya. Ya, 6 Iya. tahun. Karena kebetulan ibunya sudah meninggal, ibu kandung, ya. Ibu kandungnya sudah meninggal. Jadi kalau dari BPJS supaya bisa aktif lagi katanya tunggakan itu harus dibayar. Semua. Sementara sudah terlalu banyak, ya, Bu. Nah, sudah terlalu banyak sehingga tidak dibayar. Ya, artinya tidak bisa berobat menggunakan BPJS, ya. Jadi memang harus biaya sendiri, ya.
Terus alternatifnya gimana pengobatannya sekarang Pak? Dulu daripada medis. Kalau pengobatan Pak memang yang 2 minggu yang lalu dia semua udah terjadi pembengkakan bahkan ke seluruh tubuh lah, makan mata sama pipi sama kaki, cuman lantaran udah mengkonsumsi apa tadi Akar bajakan. akar bajakan sama bawang raya, inilah hasilnya Pak. Udah menurun kira-kira 25% ya, 25%, nah, itulah kira-kira. Ada perubahan, Adalah 25% perubahan, ya, lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi dia. Iya. Terus kalau sekarang BAB-nya gimana? Kalau sekarang udah lancar. Bisa BAB. Udah lancar. Buang air kecil nggak masalah, bisa. Terus kalau makan gimana? Apakah ada terasa nyeri ketika masuk makanan? Kayak mana perasaan? Nyeri atau gimana? Kalau udah kenyang, Nggak sakit, nggak ada Nggak sakit, terasa Pak. sakit. Hmm. Terus ini menurut medis ini kenapa bisa terjadi infeksi usus menurut medis? Gara-gara dari makanan ya. Bumbunya gitu ya. Oh, keseringan makan mie instan ya. Keseringan makan mie instan terus nggak makan nasi. Sewaktu SD ya, 3 tahun lalu ya, masih tidak SD makan ya? nasi. Tidak makan nasi. Ya, kelas ya, kelas Terus 2. berapa? Mulai dari kelas 1 Kelas 3 SD sering makan mie instan memang karena keinginan sendiri. Itu hampir tiap hari atau tiap hari memang makan mie instan? Tiap hari. tiap hari. Tiap hari. Kira-kira seingat adik itu berapa lama makan mie instan aja? Ada setahun, 2 tahun gitu? Rata-rata berapa? Setiap Tiap hari hari. makan, Ada satu tahun ada berarti ada gitu. Lebih lah. malahan lebih. Tiap hari ya. Dari kelas 3 tadi ya makan mie instan aja. Dari kelas apa lah dia TK di situ. Dari kecil lah dia umur kelas 5. Di sana sekolah ya. Iya. TK ya. 5 tahun TK lah. tamat dari sini. Dia TK di sini, tamat dari sini baru ke sana. 4 tahun lah SD kelas 9 ya. Apa? Umur 9 tahun lah kelas 3 kan. Nah, kelas tiga. Iya lah 4 tahun lah. Jadi makan mie instan ada 2 tahunan ada ya? 2 tahunan ya. Itu tiap hari ya makan mie instan ya? Tiap hari. Dalam 1 hari itu nggak makan nasi gitu? Enggak. Oh, jadi itu teman-teman sekalian, ternyata dari pola makannya adik ini yang tidak teratur dan kurang sehat lah ya. Karena setiap hari hanya memakan mie instan ya, jarang makan nasi ya. Mie instan selama bertahun-tahun sehingga ya prediksi kita juga dan juga dari medis itu karena pola makan, karena kebanyakan mengkonsumsi mie instan akhirnya terjadi infeksi pada usus ya. Nah, sehingga setelah infeksi dampaknya seperti ini, jadi pembengkakan ya. Nah, terus Pak, kalau boleh tahu, ini Bapak kerjanya apa? Buruh. SPC sawit. Iya. Bongkar muat Perabotan. Bongkar muat sawit gitu ya, bongkar muat sawit. Jadi Pak Huta Galung ya, orang tua daripada adik ini kerjanya adalah buruh bongkar muat sawit. Itu tiap hari Pak kerja? Iya. Tiap hari. Ya, kadang menurut buahnya lah. Oh, Kadang tergantung ada buah. tergantung buah kayak inilah. Nggak ada buah kan di rumahnya. Oh begitu ya. Nah, kalau Jadi ada buah, setiap hari kalau ada buah baru kerja ya. Terus kalau ibu sendiri kerjanya apa ibu? IRT. Di rumah. Iya. Ibunya ya kerja di rumah saja ya, ibu rumah tangga. Jadi artinya tidak ada kerja, yang kerja hanya Pak Huta Galung. Jadi memang teman-teman sekalian, adik ini sangat butuh bantuan ya, tentunya untuk perobatan, untuk medis, mungkin nanti untuk cek lagi tentunya butuh biaya ya Pak. Iya. Itu kalau sekali cek itu ke rumah sakit dananya berapa? Kalau dia keren kemarin sama dana apanya lah semua kan. Iya, perjalanan 2 lah, 2 juta. 2 juta kerantau perapat Iya. Sekali apa ya? Sekali pergi lah. sekali jalan ya Iya. untuk cek Iya. ya. Nah, jadi teman-teman hanya untuk cek saja itu sekali jalan seperti yang sudah pernah ya. Misalkan kerantau perapat itu butuh dana 2 juta ya, sekali jalan udah termasuk ongkos ke sana ya 2 juta. Nah, kalau saat ini untuk cek
ada nggak dana bapak dan ibu untuk cek dengan dana 2 juta? Nggak ada. Ini sama sekali tidak ada. Tidak ada. Orang bapak ini mohon maaf, ada nggak ladangnya gitu? Nggak ada. Remaja ngontrak. Kami yang ngontrak ini, Oh, ini Pak. ngontrak. Ini yang punya rumah itu. Oh, itu. ngontrak. Iya, Oh, iya. jadi ngontrak. Iya. Nah, Nah, ternyata Bapak teman-teman kita sekalian bohongkan, dimanapun bisa. berada, Cuma ya aja memang ngontrak. bapak dan ibu ini memang tidak mampu untuk membiayai perobatan adik ini karena kondisi ekonomi ya, kerja ya buruh kasar ya, bongkar muat sawit itu pun kalau ada buah. Yang kedua juga ternyata tadi saya kira bahwa saya rumah sendiri ya, ternyata masih ngontrak ya, masih ngontrak. Jadi untuk dia sehari-hari hanya mengharapkan dari gaji buruh ya Pak. Nah, itu gajinya bulanan begitu ya Pak? Atau harian? Termasuk misalnya dibilang mingguan. Mingguan ya, jadi gajinya mingguan. Jadi itulah untuk semua memang tidak sanggup untuk berobat ya. Jadi hari ini kita datang kemari ya, kita dapat informasi ya, kebetulan diinformasikan oleh Lambur Hutagalung ya, tim kita, tim PSM ya, peduli sesama manusia. Dan kita tadi komunikasi, akhirnya kita turun kemari untuk meninjau bersama, ada juga untuk Buru Tanggang, ada Kak Nopa, Buru Silalahi ya. Jadi hari ini kita berempat untuk datang kemari. Selamat sore buat pemirsa semua yang berada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kami di sini berkumpul dari tim PSM yang ada di Bagan Batu. Karena kebetulan Bapak Hutagalung sama Ibu semalam datang ke rumah saya berkunjung karena beliau juga tahu bahwa kami ini anggota tim PSM. Jadi diceritakan sedikit permasalahan si adik ini yang sakit. Jadi saya konfirmasi ke semua teman-teman, terutama sama Pak Ketua. Jadi sesudah itu baru kami kumpul di sini. Jadi mohon bantuan buat semua yang melihat dan menyaksikan video kami ini, tolong bantuan, dukungan, doa, terlebih-lebih materi. Kami sangat membutuhkan supaya bisa adik ini ditolong, dibawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan atas pertolongan Bapak dan Ibu, uluran tangan kita semua, bisa adik ini sembuh kembali. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Ya. Oke. Oke, untuk teman-teman saudara yang terkasih dimanapun berada yang melihat video ini, mohon bantuan doanya ya supaya adik ini bisa sembuh. Kita lihat keadaan adik ini udah sangat kurus ya, tangannya udah sangat kurus. Mohon bantu doanya, dan apabila ingin menyisihkan sedikit rezekinya, bukan hanya karena besar rezeki yang ingin kita bantu, tapi 10.000, 20.000 pun sangat diharapkan keluarga ini. Dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang melihat, dan mohon doanya. Terima kasih. Ya, jadi nanti berikutnya teman-teman yang mungkin yang ingin memberikan donasi ya, nanti kita akan lampirkan nomor rekening Bapak, ada ya? Ibu ada ya? Nah, nanti nomor rekening orang tua daripada adik ini kita akan lampirkan di deskripsinya. Jadi nanti langsung teman-teman yang mungkin ingin berdonasi bisa langsung ke yang bersangkutan ya. Jadi bisa langsung berikan donasinya ke yang bersangkutan. Semoga nanti dengan donasi yang teman-teman berikan ya bisa membantu proses kesembuhan adik ini, supaya nanti kita harapkan adik ini bisa lagi kembali bersekolah ya. Dan tentunya besar harapan kami juga teman-teman yang melihat video ini untuk tetap membantu dengan doa ya, dengan doa, bukan hanya harus materi ya, bantu dengan doa dan juga bantu share ya, bantu bagikan video ini kepada teman-teman sekalian yang melihat, supaya semakin banyak yang melihat, tentunya nanti bisa semakin banyak yang membantu memberikan dukungan doa dan donasinya ya. Nah, mungkin saya akan perdekat ya kamera ini ke adik ini supaya teman-teman bisa lebih jelas melihat ya. Coba adik berdiri ke sini, agak keluar kemari pun boleh. Iya. Nah, ini kondisi adik ini, namanya tadi siapa? Veronica. Veronica Hutagalung ya. Nama adik ini Veronica Hutagalung ya.
Nah, inilah kondisinya teman-teman ya di seluruh Indonesia. Boleh adik tolong diangkat pakaiannya nggak apa-apa ya. Nggak usah, Mas. Nah, kondisi perutnya memang sudah cukup membesar teman-teman ya. Infeksi usus ya, dari samping tampak seperti ini ya, dari samping dinaikin lagi ya. Usianya 13 tahun ya. Nah, ya teman-teman boleh lihat ya, dokter bilang ini harus dioperasi, tapi dananya cukup mahal ya, 50 juta. Tapi biasanya kalau 50 juta nggak cukup ya, karena pastinya butuh perawatan lagi di rumah ya kan. Itu hanya operasi. Selamat sore saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada di seluruh Indonesia ini melihat saat ini kami untuk meminta bantuan kepada Bapak dengan Ibu-ibu ini ke sini bawa anak kami Novia Veronica Boruta Galung saat ini dalam keadaan sakit ya, diperiksa medis infeksi usus. Jadi untuk perobatan selanjutnya kami memang tidak ada biaya. Nah, inilah keadaan kami saat ini. Jadi kami mohon bantuan uluran tangannya supaya kami bisa membawa anak kami ini untuk berobat kembali, dan kami minta doanya supaya cepat sembuh anak kami ini dari sakit ini. Amin. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore. Ya baik teman-teman, dimanapun berada di seluruh Indonesia, akhirnya kami dari tim PSM Peduli Sesama Manusia ya berharap sekali tentunya apa ya tadi yang kami sampaikan untuk dukungan doa ya, materi, dan juga bantu sebarkan video ini. Semoga Anda yang mendukung untuk kesembuhan adik ini dengan materi ataupun doa ataupun menyebarkan video ini selalu sehat dan berkelimpahan rezeki. Oke, sekian dari kami dan terima kasih.